Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sana kasadonyo, kembali lagi dengan kami Karesa Podcast Inspirasi Muda. Nah, pada kesempatan kali ini saya Nur Aini akan berbincang-bincang dengan narasumber yang kece banget. Nah, kita perkenalkan terlebih dahulu yaitu Uncu Bet sebagai Ketua Umum dari Karesa tahun 2019 tahun 2021. Nah, mungkin untuk lebih lanjut kita bisa minta Uncu Bet untuk perkenalan diri. Silakan Uncu. Oke, baik. Terima kasih kepada hostnya Karesa yang keren ya. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah diundang pertama kali di podcast Karesa. Perdana ya, nama Bedrizal Sandra, lahir di Lapokasi, besar di Lapokasi, dan sekarang mengabdi juga di Lapokasi ya, di Karang Taruna Remaja Sahara. Dan alhamdulillah diamanai sebagai ketua umum dari tahun 2019 dan 2021. Baik, ini tuh perkenalannya singkatnya. Berarti Uncu kita ini adalah memang putra asli dari Lapokasi. Nah, untuk lebih nyamannya dalam berbincang-bincang nih Uncu, mungkin Ambo akan menggunakan bahasa Minang aja Boleh. agar bisa lebih santai dan bisa lebih akrab. Tapi sebelumnya Uncu mau bertanya dulu, Uncu kabarnya sekarang gimana? Kalau kabar Ambo sehat, keluarga juga sehat. Tapi ada sete yang tidak sehat. Iya. Sesaku kurang sehat. Sama Uncu, kamu ya tak tolong kamu ngale. Nah, oke, sekarang kita mungkin akan lanjut dulu. Nah, Uncu mungkin untuk yang pertama-tama, mungkin kita akan berbincang-bincang perihal Karesa. Karena di sana awak mungkin ada rasa keingintahuan tentang apa sih itu Karesa. Nah, kami minta Uncu untuk menjalehan tentang apa sih itu Karesa itu. Kalau Karesa aku sebuah Karang Taruna Remaja Sahara yang didirikan beberapa pemuda yang ada di Sahara aku, yang jalih wadah untuk mereka berkreasi. Jadi ada wadah tempat untuk berkreasi. Kalau di Karesa aku yang lebih menonjol dari dahulunya adalah pemudanya yang dahulunya tidak kenal dengan surau dan berkegiatan positif, menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau yang adalah prestasi yang luar biasa di Karesa aku, kaligrafi. Karena ketua umum pertama Karesa aku orangnya pembina kaligrafi yang adalah banyak muridnya sampai nasional. Jadi itu Karesa berawal dari surau yang pemudanya dari berlatar belakang berbeda-beda, jadi dikumpul di surau, membuat kegiatan yang positif, dan akhirnya sampai kini berdirilah namanya Karesa. Wah, Masya Allah sekali. Jadi itulah penjelasan mengenai apa itu Karesa. Yang Dima kalau Ambo coba rangkum, Uncu, Karesa berdiri dari surau dan untuk surau itu. Nah, mungkin itu tentang Karesa itu sendiri. Dan kalau boleh tahu Uncu, bila sih yang Karesa ku berdiri tahun tapeknya Uncu? Kalau yang berdiri Karesa aku awalnya tahun 2008. Itu yang awal berdirinya. Tapi kalau sebelum itu ada juga pemuda yang di Karesa aku. Memang kalau kegiatan utamanya itu di bulan Ramadan. Kegiatan Ramadan itu tidak pernah putus dari generasi ke generasi. Jadi sampai kini lagi generasi awak mengembangkan Karesa aku yang lebih baik mereka. Jadilah lamo Karesa aku begini. Nah, berarti yang untuk nama Karesanya itu sendiri mungkin berdiri pada tahun 2008, tapi dari Karesanya itu sendiri berdiri jauh mungkin sama berdirinya dengan Surau Sahara yang tempat kita belajar, nah Uncu. Iya, betul. Nah, mungkin begitu Najwa tentang sejarah dari berdirinya Karesa kok. Nah, Ambo agak sedikit tertarik dengan yang Uncu sampaikan tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di Karesa. Nah, yang paling menarik tadi kegiatan yang rutin bulan puasa. Mungkin Uncu bisa jelaskan apa sih kegiatan-kegiatan yang pernah awak lakukan di bulan puasa Uncu? Kalau kegiatannya diadakan di dalam bulan puasa itu tentunya yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, mulai dari MTQ, MSQ, tahfiz,
dan yang lain-lain. Jadi kegiatan Karesako skopnya bukannya lokasi saja, tetapi antar kabupaten. Nah, jadi Karesako mengundang Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Jadi kalau untuk skop Karesa mengadakan acara skop yang besar ternyata. Jadi pernah guys sampai ke skop provinsi untuk mengadakan acara-acara di Karesa. Jadi terus ada kegiatan yang berlangsung sampai seminggu, yaitu kegiatan nasyid. Iya. Nasyid itu antusias sekali pesertanya, dan awalnya dirancang hanya 3 hari, ternyata sampai 7 hari. Jadi kegiatan yang diadakan selama bulan Ramadan yang berbau dengan kegiatan perlombaan. Terus beko ditambah dengan tadarusan. Mungkin itu kegiatan yang ada di bulan puasa. Berarti itu sekitaran kegiatan yang, tapi Uncu lupa mengatakan kalau aku dulu kan pernah ikut lomba Pildacil di itu. Betul, iya. DM yang aku. banyaknya. DM aku. Kan? Ya. Anak yang juara satunya Uncu. Lupa Uncu. Nah, mungkin kita bakalan lanjut terkait dengan program lain Uncu. Kan Uncu mengatakan bahwa kita juga berorientasi di bidang kesenian. Kemudian juga dalam bidang kaligrafi Uncu. Mungkin coba dijelaskan Uncu apa-apa aja tuh. Jadi kalau cari lambang Karesa ko ada gambar masjid, surau dan gambar magadang. Berarti dasarnya tuh ada dengan agama. Kalau keagamannya seperti cakup kegiatan yang ada dalam bulan puasa. Kalau yang keseniannya tuh mulai dari tari piring, tari sewa, randai, terus pernah pentas di beberapa kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Negari Paninggahan, mulai PKP mengundang Karesa. Alhamdulillah Karesa sudah bisa tampil. Dan juga kalau kaligrafi yang dibina oleh Ketua Umum kita yang pertama, Ustadz Salman, itu sampai murid beliau lomba nasional. Dan juga untuk lomba MTQ pengisi Kori untuk per kecamatan itu adalah dari Paninggahan, yaitu Karesa. Jadi kita yang mengisi seluruhnya. Jadi alhamdulillah kalau untuk kesenian dan kegiatan-kegiatan yang lain di Karesa, tinggal kedepannya menjaga kegiatan itu tetap lanjut tarik dan menciptakan pemuda yang berkegiatan positif dan berprestasi. Masya Allah Bana, tentang tujuan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Karesa. Nah, Uncu mencari kemajuan zaman saat ini, ada nggak sih Uncu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sanggarawa itu oleh Karesa? Tentu banyak tantangan yang hadapi ke depan kok. Dan salah satunya kini untuk menghadapi tantangan itu Karesa membuat sebuah kegiatan yang namanya podcast kok. Jadi Iko untuk menyalurkan inspirasi para pemuda, ide-ide kreatifnya. Kalau kebanyakan kini ditanya anak-anak muda tuh tamat sekolah tuh apakah jadi PNS, nggak boleh gitu. Ada yang jadi konten kreator seperti itu. Jadi karajo santai, hasilnya luar biasa seperti itu. Jadi bisa karajonya sambil rebahan. Jadi tinggal kini lah mengajak anak-anak yang adik-adik yang di luar tuh bisa bergabung Jawa balik dengan banyaknya kegiatan mereka yang alun terangkul Jawa seperti itu. Berarti permasalahan yang sedang dihadapi Karesa Sadiko mungkin dalam perekrutan anggota-anggotanya yang aktif Nanjo. Iya. Sebenarnya banyak, cuman yang aktif alun sebarang. Iya, benar Nanjo. Itu benar. Jadi masih dalam perekrutan, dan karena itu Karesa hadir dengan program-program baru yang bisa membawa yang muda-muda untuk kembali ke Karesa. Nah, salah satu programnya itu podcast. Nah, makanya dari sanak sadoalahnya bisa langsung di like ataupun di subscribe video kini agar nanti bisa tersebar lebih luas lagi. Karena satu subscribe dari sanak sadonyo, satu like dari sanak sadonyo akan sangat berarti sekali untuk program-program Karesa yang Masya Allah berikutnya gitu. Nah, Uncu, mungkin gue yang terakhir Uncu. Ada nggak sih Uncu yang akan menjadi satu cita-cita yang sampai kini masih alum terlaksana gitu Uncu, selama Karesa aku berdiri? Ada nggak sih Uncu? Kalau nggak ada, mungkin bisa dijelaskan Uncu.
Ya kalau dari yang namanya Karesa aku sebuah karang taruna remaja Sahara yang orang sadonyo isinya kreatif seperti itu. Jadi masih banyak ide-ide kok yang belum tersalurkan seperti itu. Jadi biasanya mungkin kegiatan terpaku dari Ramadan ke Ramadan. Kalau kini kok cita-cita di Karesa kok kegiatannya kontinu, tiap hari, tiap bulan, tiap minggu ada kegiatannya tadi. Jadi bukan hanya sekedar hanya lomba-lomba saja, mengadakan event-event saja, tetapi Iko di Karesako menjadi sebuah wadah untuk anak muda ini menyalurkan ide-ide kreatif dan dapat juga ilmu bermasyarakat. Karena kalau di Karesako bukan hanya sekedar bertamu awak sama awak, tetapi juga bertamu juga masyarakat sekitar. Banyak pandai mengecek deki arami, banyak menghadapi orang. Jadi di Karesako lah. Dan terus kegiatan-kegiatan sosial, yang artinya kegiatan yang awak ada itu bukan hanya sekedar untuk anak muda saja, tapi untuk seluruh kalangan. Jadi akan juga dibuat divisi kegiatan sosial, jadi yang bersifatnya sosial dulu sana yang membutuhkan, mudah-mudahan Karesa bisa membantu. Tapi yang lah berjalan selama mode ada dari keluarga awak yang meninggal, alhamdulillah Karesa sudah bergerak seperti itu. Mungkin bawa rutinkan itu selain untuk kedepannya. Jadi terus yang terakhir bidang usaha. Mudah-mudahan Karesa bisa mandiri, mandiri secara ide-ide kreatifnya, terus ada kekuatan finansialnya, ada pitih masuknya. Jadi berkegiatan di Karesako dapat menyalurkan ide-ide dan juga dapat mensejahterakan. Itu cita-cita Karesa. Iyalah, itulah pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai oleh Karesa untuk kedepannya. Tapi pertanyaan yang tadi tidak jadi dong menjadi pertanyaan yang terakhir karena masih ada pertanyaan akhirnya. Masih ada yang ingin tahu. Ayolah, aku yang terakhir lah. Mungkin yang terakhir Uncu, apa sih pesan dan pesan-pesan Uncu untuk Desa Kasadonyo, terlebih-lebih kepada generasi muda yang ada di Lapokasi dan sekitarnya? Apa sih pesan Uncu untuk kawan-kawan kau berikutnya itu? Ya, yang jelas yang namanya ide bersosial seperti itu banyak tantangan yang awak hadapi ke depan, bukan itu dari orang luar, tapi dari diri awak sendiri. Jadi awak bisa untuk menguatkan diri awak menjadi organisasi Karesako sebagai wadah sampai awak untuk berkreasi. Jangan ada juga dari adik-adik awak yang inyo jauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, perilaku, yang itu pun namanya sangat miris awak mencari seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa awak sadar untuk bekerja sama menjadikan lembaga Karesako atau Karang Taruna Remaja Saharako sebagai wadah awak untuk berbuat baik, dan kebaikan yang awak kerajukan ini insya Allah akan dibalih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terhala yang lebih tinggi. Amin. Satu Indonesia bilang amin, amin. Sekitar kalau seandainya anggota Nanjo yang di luar Karesa gitu, yang di luar dusun Lapokasi itu bisa nggak main ke Karesa gitu atau berkecimpung di Karesa itu? Kalau Karesa aku terbuka untuk siapa saja yang ingin gabung di Karesa. Jadi Karesa tidak tertutup bagi siapapun. Jadi terbuka seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya yang bisa di Karesa aku hanya Lapokasi saja, tidak. Jadi seluruhnya anak kami yang ingin main Karesa, kami alun tentu tahu tentang seluruh helai. Dengan adanya anak kami datang ke sanggar bisa saling berbagi seperti itu. Jadi nak do tertutup kemungkinan bagi anak yang lain pergi ke sanggar. Kami terima dengan senang hati. Iya. Nah, itulah sama-sama kita dengarkan. Bahkan ada pertanyaan bonus dari kameramen kita. Dan juga sudah terjawab. Nah, kalau sebelum menutup Unju, mungkin bisa Ambo simpulkan terlebih dahulu sedikit mengenai apa sih itu Karesa. Karesa itu adalah satu karang taruna yang memang pada yang dilatar belakangi berdiri dari surau dan nantinya juga akan kembali kepada surau. Di mana dalam kegiatan-kegiatan itu
ada kegiatan kesenian, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial yang insya Allah akan didirikan divisi-divisinya di dalam Karesako gitu. Dan untuk tantangan-tantangan sendiri mungkin masalah perekrutan, karena kita memang bertarung dengan perkembangan zaman yang dimana kawan-kawan anak-anak muda di situ memang dialihkan fokusnya ke dunia yang lebih luar gitu dan agak jauh daripada agama dan kesenian adat yang ada di Minangkabau gitu. Jadi setelah ya Bo, jadi bagi Donsana Bo yang beko mendengar podcast kami yang pertama yang di Karesako, kami mohon juga dukungan, bukan hanya dukungan sekedar subscribe, like atau share, lebih dari itu kami beko ada namanya mohon dukungannya. Iya. Jadi mungkin itu. Iya, itu mana-mana. Karena dukungan dari Dunsana Kasadonyo akan menjadi satu tonggak berdirinya podcast Karesako dan program-program kau akan terus berlanjut ke depannya Ju. Nah mungkin di waktu berbincang yang singkat kok itulah yang bisa kami bahas, itulah yang bisa kami bincang dan bisa kami berikan kepada Dunsana Kasadonyo. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan akan dapat bermanfaat, dapat diambil tujuan dari pembicaraan kami kok. Tak lebih ada kurangnya mungkin kami minta maaf dan coba istilahnya kok talando kan naik tak singgung ke turun aja dari kami. Iya, terus ada dua pintu. Oke, kami minta maaf untuk segala kesalahan yang mungkin tidak sengaja kami punggu ya. Nah, oleh karena itu ikolah kami Karesa Podcast Inspirasi Muda, Ambo Nur Aini dan Uncu. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.